Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk rahmat dan kasih setiamu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, terus ajar dan tuntun setiap kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Divine Providence. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya, Akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kita melihat di sekeliling kita dan memperhatikan apa yang telah Tuhan ciptakan, terkadang saya terheran-heran dibuatnya. Kenapa Tuhan menciptakan beberapa jenis hewan yang ada, seperti tikus yang menjijikkan, perusak, dan hanya membawa penyakit, atau babi hutan yang banyak menjadi tantangan yang membingungkan para petani karena sering merusak ladang-ladang mereka. Atau serigala-serigala yang sering memangsa hewan ternak peliharaan manusia. Semua itu sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Namun tahukah saudara bahwa sesungguhnya semua itu adalah bagian dari mata rantai ekosistem yang sangat dibutuhkan satu sama lain untuk menopang jalannya kehidupan. Mungkin saja bagi kita, tikus-tikus itu menjijikkan dan tidak ada gunanya. Namun bagi hewan lain, itulah sumber makanan mereka. Namun yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita bersih dan terlindungi dari semua kemungkinan bahaya dan penyakit yang ditimbulkan oleh tikus-tikus tersebut. Namun keberadaan mereka memang dirancang oleh Tuhan sendiri untuk menopang kesempurnaan tujuannya. Lalu bagaimana dengan keberadaan orang-orang yang berniat jahat, yang bahkan menciptakan kejahatan yang dapat mencelakakan kita? Sama seperti apa yang Yesaya tadi perkatakan. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Kenapa Tuhan membiarkan, bahkan justru menciptakan orang-orang yang sengaja untuk berbuat jahat ada di sekeliling kita? Bukankah keberadaan mereka hanya akan mengganggu kesejahteraan anak-anak Tuhan? Ingat apa yang Amsal pasal 16 ayat yang keempat katakan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Inilah kedaulatan Tuhan yang manusia perlu belajar untuk membiarkan semua rencana Tuhan terjadi dan terlaksana. Sebab kita tidak akan mungkin memahami kedalaman semua rencana Tuhan. Namun satu perkara yang dapat kita pegang dan andalkan. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-17 lebih lanjut berkata, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Itulah pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Itulah yang disebut sebagai divine providence, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ingat, ketika tulah demi tulah terjadi atas Mesir, umat Tuhan tetap hidup dan terpelihara. Sebab Tuhanlah yang menyertai
dan melindungi mereka. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman yang baru kami dengarkan. Terus ingat dan ajarkan setiap kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami menjadi sempurna. Amin. Jesus loves you and so do I.